Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vi Andriani dari kelas B dengan NPM 182102020 dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pemeriksaan gugatan di persidangan. Yang pertama yaitu pendaftaran dan panggilan. Tindakan pertama yang harus dilakukan oleh penggugat yaitu mendaftarkan dirinya ke paniteraan yang ada di dalam pengadilan negeri. Nah, gugatan tersebut itu mulai dari membayar biaya perkara dan juga membayar biaya perkara itu sesuai dengan asas beracara yang dikenakan dengan biaya. Nah, Ketua Majelis Hakim itu menentukan hari dan tanggal kapan dilakukan persidangan. Nah, serta memerintahkan panggilan kepada kedua belah pihak untuk hadir ke persidangan dan juga membawa surat keterangan yang dapat digunakan. Nah, yang kedua yaitu ada putusan karena tidak hadir dalam persidangan. Nah, putusan ini si penggugat itu telah dipanggil oleh pengadilan, tetapi si penggugat itu tidak hadir dalam sebuah persidangan tersebut, maka si penggugat itu akan dikenakan biaya, maka si penggugat itu gugur dan juga membayar gugatannya itu dengan catatan dengan mengurangi haknya untuk melakukan penggugatan, dan gugatan itu bisa dilakukan lagi setelah dia membayar atau melunasi biaya gugatan yang sebelumnya. Nah, dalam putusan itu juga menggugurkan gugatan penggugat untuk berperkara yang dilakukan pertimbangan oleh majelis hakim. Yang ketiga itu ada upaya permohonan, dan upaya permohonan ini terdapat dalam pasal 154 RBG dan juga 130 HIR, yang antara lain yaitu yang pertama, bila pada hari yang telah ditentukan para pihak itu datang menghadap, maka pengadilan negeri dalam perantara ketua itu berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Nah, yang kedua yaitu bila dapat yang dicapai dalam perdamaian itu, maka dalam persidangan itu juga harus dibuatkan seperti akte dalam berperkara. Maka si penggugat itu harus menaati perjanjian yang sudah dibuat di dalam akte tersebut. Yang ketiga yaitu suatu keputusan itu tidak dapat diajukan banding. Dan yang keempat itu ada jawaban dan eksepsi. Nah, jawaban dan eksepsi ini tidak dapat ditentukan, tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat itu memberikan jawaban. Jawaban tergugat itu dapat dilakukan secara lisan maupun dengan tulisan. Nah, jawaban tergugat ini terdapat dua macam. Yang pertama yaitu jawaban yang tidak langsung dan jawaban yang langsung. Nah, jawaban yang tidak langsung itu pokok perkaranya disebut dengan eksepsi atau tangkisan. Nah, jawaban yang langsung itu pokok perkaranya itu tergugat yang langsung mengenai pokok perkara itu dapat berupa pengakuan bantahannya tersebut. Nah, yang kelima yaitu gugatan rekonvensi, yang mana gugatan rekonvensi ini atau gugatan rekonvensi ini disebut juga dengan gugatan balik atau juga gugatan balasan. Nah, yang diatur di dalam pasal 157. Yang pertama yaitu tergugat itu berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal. Nah, yang kedua, jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu dimungkinkan dapat dilakukan lagi dalam tingkat banding. Nah, hal ini dapat memperlancar jalannya proses sebuah persidangan karena kedua gugatan itu diperiksa dalam satu waktu dan satu tempat dan oleh
putusan hakim yang sama. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan itu murni dari diri saya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.